Halo adik, kalian peserta seleksi mandiri tahun 2022 secara online atau daring? Yuk simak video ini dari awal sampai akhir agar adik-adik mendapatkan update informasi seputar seleksi mandiri secara daring. Halo adik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari salam jumpa kembali lagi di channel Diari Kampus yang tentunya inspiratif, akuratif, dan edukatif. Halo adik-adik kelas 12 SMA maupun SMK, khususnya peserta seleksi jalur mandiri tahun 2022. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan tentunya semakin semangat meraih impian kalian di tahun 2022 ini. Amin amin ya robbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini Diari Kampus akan membahas seputar hal-hal apa saja yang perlu disiapkan bagi peserta seleksi mandiri tahun 2022 secara daring atau online. Apakah adik-adik bisa curang? Atau misalnya adik-adik bisa ujian diajari temennya? Yuk simak video ini dari awal sampai akhir agar adik-adik mendapatkan update informasi secara utuh dan menyeluruh. Dan bagi adik-adik yang baru bergabung dengan channel Diari Kampus, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih, dan mohon like, share, dan komen, dan tentunya subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar adik-adik mendapatkan update informasi seputar SNMPTN, SBMPTN, dan khususnya seleksi jalur mandiri. Dan share video ini di media sosial adik-adik, di TikTok, di Instagram, maupun di WhatsApp adik-adik jika video ini bermanfaat. Baik, langsung saja saya informasikan apa sih yang dinamakan seleksi mandiri secara online atau daring adik-adik. Nah, seleksi mandiri secara online dan daring akan saya jelaskan adalah bahwa seleksi yang dilaksanakan secara online di rumah adik-adik masing-masing. Artinya adik-adik tidak perlu ke tempat ujian dan di PTN yang bersangkutan. Jadi kalau misalnya ujiannya ya bisa di rumah, mungkin di sekolah, ataupun dimanapun yang tentunya tidak melanggar peraturan dari PTN itu sendiri. Nah, hal-hal apa saja yang perlu disiapkan nantinya akan saya bahas di video kali ini. Namun ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di mana saja nih PTN yang menyelenggarakan ujian secara daring adik-adik. Nah, yang pertama adalah SIMA UI atau Universitas Indonesia. Nah, di Universitas Indonesia ini sudah diumumkan bahwa ujiannya secara daring, namun penilaiannya tidak hanya di ujian itu aja, tetapi ujian itu juga digabung dengan skor UTBK kalian. Artinya, untuk yang ikut SIMA UI harus ikut ujian secara online atau daring dan juga menggunakan skor UTBK SBMPTN tahun 2022. Kemudian yang kedua adalah di Universitas Negeri Jakarta, adik-adik. Nah, di Universitas Negeri Jakarta juga melaksanakan ujian secara daring. Untuk masalah soal-soalnya tentunya berbeda ya dengan SIMA UI. Adik-adik bisa cari di beberapa referensi soal-soal mandiri di Universitas Negeri Jakarta, adik-adik. Kemudian yang nomor 3 adalah di Universitas Pajajaran atau kita sebut dengan UNPAD, adik-adik. Nah, di UNPAD memang mekanismenya berbeda, adik-adik. Jadi adik-adik jika memilih seleksi mandiri skor UTBK, adik-adik tidak bisa mengikuti yang jalur ujian tulis. Jadi untuk ujian tulisnya berarti adik-adik tidak bisa mengikuti yang skor UTBK. Jadi harus milih salah satu ya, adik-adik. Nah, ujiannya bisa secara daring ya, adik-adik, di rumah masing-masing, adik-adik. Kemudian selanjutnya adalah di Universitas Negeri Yogyakarta, adik-adik. Dan di Universitas Negeri Yogyakarta ini juga melaksanakan ujian secara daring dan secara offline. Jadi ada dua pilihan. Yang pertama ujian di tempat atau di sekitar kampus UNY, kemudian yang kedua ujiannya secara daring, adik-adik. Kemudian yang terakhir adalah UIN di Universitas seluruh Indonesia yang ujiannya dinamakan UMPTKIN tahun 2022. Nah, di UMPTKN tahun 2022 yang dilaksanakan periode di tanggal 15 sampai 17 Juni tahun 2022 dilaksanakan secara daring menggunakan platform SSE, adik-adik. Artinya adik-adik harus menginstal SSE-nya kemudian bisa digunakan secara lancar, adik-adik. Nah, dari beberapa hal ini, saya ingin sampaikan dan tekankan nanti hal-hal apa saja, setidaknya ada 5 hal yang perlu saya sampaikan di video kali ini agar adik-adik yang baru, utamanya yang tahun 2022 ini lulus dan baru saja mengikuti ujian secara daring, adik-adik harus waspada dan harus mempersiapkan dengan baik selain belajar. Karena nanti ada beberapa teknis yang sangat berbeda ketika adik-adik ujian UTBK kemarin ya. Jadi kalau ujian UTBK kan adik-adik sebenarnya secara offline di PTN-PTN atau di pusat UTBK. Tetapi secara daring adik-adik harus mempersiapkan perangkat sendiri. Artinya berbeda ketika
kalau ikut UTBK SBMPTN kemarin, adik-adik sudah disiapkan, kemudian ruangannya sudah ada, komputernya juga sudah ada, atau mungkin perangkat apapun yang berhubungan dengan ujian sudah disediakan adik. Namun untuk daring, adik-adik harus mempersiapkan dengan baik dan benar. Ada setidaknya 5 hal yang perlu adik-adik siapkan. Yang pertama, siapkan perangkat laptop yang sudah disyaratkan adik-adik. Nah, ada beberapa PTN-PTN yang mensyaratkan minimal spek dari laptop adik-adik. Bisa RAM-nya minimal 2, atau misalnya Core i3, Core i5, atau Core i7, yang artinya adik-adik harus mempersiapkannya sesuai dengan spek yang diminta, sesuai dengan yang disyaratkan oleh PTN-PTN itu. Jadi kalau misalnya nantinya saya tidak bertanggung jawab ya, atau sudah menginformasikan di awal ini bahwa jika adik-adik nantinya misalnya laptopnya mungkin speknya sudah jadul, atau mungkin laptopnya juga sudah sangat lama sekali, terjadi halangan atau terjadi error, maka itu salahnya adik-adik sendiri ya di ujian secara daring. Kemudian yang kedua adalah harus mempersiapkan koneksi internet yang stabil. Nah, saran saya bagi adik-adik yang ujian secara daring, siapkan koneksi internet menggunakan jaringan WiFi. Jangan menggunakan jaringan tethering lewat HP ya adik-adik. Jadi siapkan jaringan WiFi yang stabil, yang intinya bisa memperlancar ujian adik-adik. Kemudian yang ketiga adalah silahkan siapkan berkas-berkas pendukung. Nah, meskipun ujian secara daring, artinya adik-adik di awal ujian pastinya akan diverifikasi oleh tim panitia. Nomor pesertanya, misalnya kalau yang pakai nilai UTBK berarti skor UTBK-nya, atau nomor peserta SBMPTN-nya, atau mungkin SKL-nya, atau mungkin rapotnya adik-adik. Jadi dari beberapa dokumen ini silahkan nanti perhatikan di portal resmi dari panitia masing-masing PTN. Jadi adik-adik harus disiapkan dan dicetak ya adik-adik. Jadi ketika misalnya nanti kameranya hidup, kemudian nanti dilihat di situ, misalnya ditanya mana kartu pesertanya, ya adik-adik harus tunjukkan. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Dan tidak lupa perangkatnya ini seperti yang saya awal tadi, harus semuanya normal kondisinya. Mulai dari speakernya, mulai dari layarnya, mulai dari misalnya kameranya itu harus sempurna. Jadi berfungsi secara normal. Kemudian yang keempat, adik-adik harus gabung di grup yang dibuat oleh panitia. Nah, kemungkinan ada beberapa PTN yang ketika nanti adik-adik mengisikan di portal pendaftarannya menyertakan nomor WhatsApp atau misalnya email. Nah, di situ adik-adik saya sarankan harus gabung. Jadi WA-nya harus aktif di portal panitianya, karena itu nanti menjadi komunikasi adik-adik dengan panitia yang di sana, termasuk panitia ujiannya ya adik-adik. Ada juga yang harus gabung via Telegram, ada juga yang email aktif. Artinya nomor WhatsApp, kemudian akun Telegram, emailnya adik-adik harus aktif, sehingga nantinya ketika terjadi error, terjadi misalnya tidak bisa login, adik-adik bisa menghubunginya dengan baik dan benar dan tidak ada kendala ya adik-adik. Sehingga nanti saran saya ketika adik-adik nanti dibuatkan grup secara private, biasanya nanti dipecah-pecah di berbagai grup dan seksi ujian, adik-adik harus ikut ya adik-adik. Kemudian yang kelima adalah baca teknis pelaksanaan. Nah, di sini adik-adik teknis itu meliputi jam ujiannya, kemudian materinya, kemudian sesi berapa. Jangan sampai ketika adik-adik nanti login, misalnya nih adik-adik ujiannya jam 9, adik-adik jam 9 tepat adik-adik login. Nah, ini nanti akan membuat hitungan waktu adik-adik telat di sananya. Jadi gunanya dari internet yang stabil, kemudian kalau bisa adik-adik misalnya di situ ada via Zoom-nya, adik-adik sudah login di awal. Jadi ada syaratnya biasanya mungkin 20 menit pertama itu harus login, ada uji cobanya dan sebagainya. Jadi adik-adik harus benar-benar perhatikan semuanya secara mandiri, karena ujiannya secara daring adik-adik. Jadi itu ya yang perlu saya sampaikan di video kali ini. Dan tidak lupa saya ingatkan, meskipun ini secara daring, adik-adik jangan sekali-kali punya pikiran untuk curang. Karena di daring ini setiap PTN sudah menggunakan teknologi yang sudah sangat canggih. Jadi misalnya di ujian UMPTKIN ya, di Universitas Islam Negeri seluruh Indonesia, di situ di layarnya ada space wajah adik-adik. Artinya adik-adik tidak boleh nanti on kameranya keluar dari kotak yang disediakan oleh panitia. Hanya ketika nanti adik terlalu lama misalnya keluar, misalnya ada toleh-toleh, maka mengindikasikan adik-adik curang. Maka adik-adik pastinya akan didiskualifikasi meskipun secara daring. Karena nanti pastinya adik-adik disuruh on kamera, kemudian adik-adik disuruh tidak boleh berisik, kemudian ruangannya harus disetting supaya mandiri, tidak ada banyak orang.
nanti pasti ada simulasinya ya adik-adik. Jadi intinya di video kali ini saya ingatkan, siapkan secara benar-benar, siapkan secara mandiri, karena ujian secara daring 100% disiapkan oleh adik-adik. Artinya tidak ada yang disiapkan oleh panitia. Panitia hanya menyiapkan soal, kemudian menginformasikan jika ada kendala. Itu yang perlu saya sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa.